Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain Channel 14. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Mr. Six, film China keluaran tahun 2015. Film ini dibintangi oleh beberapa artis senior dari China, antara lain Feng Xiaogang aka Mr. Six, Zhang Hanyu aka Manson, Chris EXO aka Xiao Fei, dan masih banyak lagi. Film ini bercerita tentang bagaimana ketika seorang gangster yang sangat disegani pada masanya, dan kini ia mulai menua dan akan berhadapan dengan segerombolan gangster yang masih muda dan punya kekuatan finansial dari orang tuanya. Gangster ini dipimpin oleh Chris EXO. Baiklah, sebelum kita memulai review filmnya, saya harap teman-teman semua mau menyempatkan diri untuk menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Saya tunggu nih. Baiklah, jika sudah teman-teman, let's go kita review filmnya. Adegan dimulai ketika ada orang tua yang sedang berkeliling di desa. Dia bernama Mr. Six. Just info, Mr. Six adalah salah satu ketua gangster yang paling disegani di zamannya hingga saat ini, sehingga ketika dia berbicara orang akan mendengarkan perkataannya. Lanjut. Kembali lagi ke alur film. Mr. Six sedang berkeliling desa dan menyapa seluruh orang yang dia temui hingga dia melihat keributan yang diakibatkan oleh sekelompok polisi yang sedang berdebat dengan para penjual ilegal. Hingga salah seorang polisi menampar pedagang tersebut dan Mr. Six datang untuk melerai pertengkaran. Hingga ada di suatu titik Mr. Six akan membalaskan tamparan yang dilakukan oleh polisi tadi. Dan seluruh polisi terdiam karena hal itu. Dan mereka memilih untuk menyelesaikan operasi mereka secepatnya. Adegan kembali berpindah di rumah Mr. Six. Di sana dia membantu temannya untuk membuat gerobak baru lagi. Gerobaknya diambil polisi pada adegan sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Mr. Six memperlakukan temannya dengan sangat baik. Ketika temannya salah, Mr. Six tidak akan menolong, contohnya saat gerobak jualan temannya diambil polisi dikarenakan tidak ada izin dagang tadi. Hari berganti, di adegan ini Mr. Six ada di salon untuk potong rambut di tempat Bibi Chatterbox. Bibi Chatterbox sendiri adalah kenalan lama Mr. Six. Pada saat akan potong rambut, Mr. Six tak kuat menahan birahinya dan adegan pemupukan pun terjadi. Setelah adegan tersebut usai, Mr. Six ingin meminjam uang dengan Bibi Chatterbox karena anaknya sekarang sedang ada masalah dan butuh uang untuk membebaskannya dari polisi. Tetapi Bibi Chatterbox tidak mau meminjamkan uangnya. Adegan kembali berganti ketika Mr. Six mencari anaknya yang bernama Bobby ke sebuah apartemen. Tetapi dia tidak menemukan anaknya dan malah mendapat info dari teman Bobby bahwa Bobby kini disandra oleh segerombolan geng karena Bobby sudah menggores dengan sengaja mobil Ferrari Enzo punya pemimpin geng tersebut. Just info buat kalian semua. Saya sudah cari di OLX dan Shopee untuk harga mobil Ferrari Enzo adalah 5,5 miliar teman-teman. Jadi dengan asumsi gaji UMR kalian 4 jutaan, maka kalian butuh 1.375 bulan atau kalau dijadikan tahun menjadi 114 tahun untuk kalian membelinya. Maka jika kalian ada di posisi akan menabrak Ferrari Enzo atau truk bawang, mending kalian tabrak truk bawang tersebut untuk keselamatan kalian teman-teman. Ingat itu. Balik lagi nih ke adegan filmnya, Mr. Six mulai mencari informasi tentang geng yang sedang dihadapi. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Mr. Six datang ke markas mereka dan menemui Chris untuk bernegosiasi. Dan di negosiasi pertama ini, Mr. Six datang dengan membawa uang 2.000 yuan untuk memperbaiki goresan di Ferrari Enzo milik Chris. Sayangnya 2.000 yuan masih jauh dari kata cukup. Iyalah. Karena Chris meminta 100.000 yuan untuk perbaikan mobil tersebut. Setelahnya, Mr. Six kembali dan bertemu dengan teman-temannya untuk mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Hingga Mr. Six mengambil keputusan untuk menemui seluruh kenalan lamanya untuk meminjam uang. Dan satu persatu kenalan lamanya ia temui. Tetapi hanya sebagian yang bisa membantu karena mereka juga dihimpit kebutuhan ekonomi. Setelah berkeliling mencari pinjaman, akhirnya sampai di suatu titik Mr. Six terjatuh dan pingsan sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit.
Dan di scene ini kita akhirnya tahu bahwa Mr. Six mempunyai penyakit jantung dan harus segera dioperasi. Tetapi Mr. Six keras kepala dan malah pergi dari rumah sakit. Di luar rumah sakit, BB Chatterbox akhirnya memberikan seluruh uangnya untuk Mr. Six agar menebus anaknya Bobby. Dan Mr. Six mengatakan akan memberikan sertifikat rumahnya untuk menggantikan uang tersebut. Udah pusing nih Mr. Six nih kayaknya. Scene kembali berganti dan akhirnya hari untuk bertemu dengan Chris dan menyerahkan uang pengganti telah tiba. Mr. Six pergi ditemani oleh temannya Scripper. Mereka pergi berdua dengan mengendarai sepeda. Sesampainya di markas Chris, Mr. Six dikejutkan oleh salah satu temannya yang berusaha untuk membantu Mr. Six dengan mengamplas dan mencoba mengecat kembali goresan di mobil Ferrari Enzo yang sangat mahal tersebut. Dikarenakan hal tersebut, permasalahan Mr. Six semakin runyam dan harus menggunakan plan B agar bisa memaksa Chris bernegosiasi ulang. Dan akhirnya disepakati untuk menggunakan peraturan Beijing, yaitu pertarungan massal yang akan dilakukan seminggu dari saat ini di sebuah danau beku. Scene kembali berganti di sebuah danau membeku di mana Mr. Six dan Scripper membahas rencana mereka untuk pertarungan melawan Chris dan kelompoknya. Mereka sudah meminta bantuan teman-teman lama yang mereka kenal, tetapi hanya sedikit yang bersedia membantu karena mereka sudah mulai menua dan memiliki keluarga. Keesokan harinya, ternyata Bobby dibebaskan oleh wanita yang dekat dengan Chris. Bobby ditinggalkan di tempat Mr. Six dengan sebuah bingkisan warna pink. Sesampainya Bobby di rumah Mr. Six, mereka langsung bertengkar dan kita bisa melihat bahwa hubungan Mr. Six dan juga Bobby sebenarnya kurang harmonis. Karena dari dulu Mr. Six selalu sibuk dengan dunianya tanpa mementingkan keluarganya sendiri. Scene berganti kembali di mana Mr. Six sudah terbaring di rumah sakit karena penyakit jantungnya kambuh lagi dan dia harus segera dioperasi. Tetapi Mr. Six selalu menolak operasi tersebut. Akibatnya BB Chatterbox kekeh Mr. Six harus segera dioperasi karena penyumbatan pembuluh darah pada tubuh Mr. Six sudah sangat parah dan bisa menyebabkan kematian pada Mr. Six. Sepulangnya dari rumah sakit, Mr. Six mendapati rumahnya sudah diacak-acak dan burung kesayangannya sudah mati dibunuh. Setelah itu, Mr. Six pergi untuk menguburkan burung kesayangannya dan pulang di rumah sakit dengan Bobby. Tetapi, di jalan pulang, mereka dicegat oleh segerombolan orang suruhan paman Chris untuk meminta surat berharga yang mereka yakini dipegang oleh Bobby. Mr. Six dan Bobby dihajar di scene ini. Scene kembali berganti, di mana Scripper dan anak buahnya pergi ke markas Chris untuk menyerang kelompok Chris. Tetapi tempat itu sudah kosong, dan disinilah kita bisa melihat arti persahabatan sejati, di mana Scripper menangis karena tidak terima Mr. Six dihajar oleh kelompok Chris. Di tengah perbincangan Mr. Six dan Scripper, tiba-tiba telepon berdering dan Mr. Six langsung mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu dari kelompok pamannya Chris yang menginginkan tas berwarna pink yang ada di adegan sebelumnya. Tas tersebut berisi uang cek sebesar 7.680.000 dalam euro. Kalau kita konversikan ke rupiah adalah 150 miliar. Dan lagi-lagi teman-teman, jika kita konversikan lagi dengan gaji kalian yang 4 juta rupiah, maka jangan pernah berharap untuk memiliki uang sebanyak itu. Saya juga sih. Setelah hal itu, Mr. Six menghubungi anak buah Chris untuk menemui Chris di rumahnya. Karena Chris menghilangkan cek tersebut sehingga membuat keluarganya marah dan Chris dikurung di rumahnya. Dan negosiasi ulang pun dilakukan kembali, di mana ketika Mr. Six menang dalam peraturan Beijing, maka surat itu untuk Mr. Six, begitupun sebaliknya. Hari H pun tiba, di mana Mr. Six sedang memasukkan sebuah kertas ke dalam amplop dan mengirimkan surat tersebut ke Komisi Pusat Inspeksi. Setelahnya, Mr. Six pergi mengendarai sepedanya untuk menepati janjinya, yaitu peraturan Beijing dengan kelompok Chris. Di sisi lain, Scripper menemui seluruh teman lama Mr. Six dan menjelaskan tentang kondisi Mr. Six yang sudah mengidap kanker jantung stadium akhir, dan dia sangat ingin bertemu dengan teman-temannya untuk terakhir kalinya. Dan sampailah kita di danau beku, tempat pertarungan akan dilakukan. Di adegan ini, Mr. Six datang sendiri dengan membawa samurainya. Sedangkan di sisi lain, Chris sudah berkumpul dengan seluruh anak buahnya.
Di sini kita sudah melihat Mr. Six mulai susah bernafas dan perlahan Mr. Six berjalan menuju kelompok Chris dengan membawa samurainya, dan tiba di suatu adegan seluruh teman lama Mr. Six akhirnya datang ke danau untuk membantu Mr. Six. Dan di sini semakin terlihat bahwa Mr. Six adalah orang yang dicintai oleh seluruh teman-temannya. Adegan di danau beku akhirnya ditutup dengan Mr. Six yang terbaring di atas danau beku dan meninggal di adegan ini. Scene penutup dari film Mr. Six ini adalah surat yang dikirimkan oleh Mr. Six pada adegan sebelumnya akhirnya sampai di komisi inspeksi, dan orang tua Chris dan Chris juga ditangkap polisi karena kasus pembunuhan 2 tahun yang lalu. Dan Bobby akhirnya membuat kafe di rumahnya. Baiklah teman-teman, setelah kita menonton film Mr. Six ini, kita bisa belajar bahwa kita jangan pernah semena-mena kepada orang lain walaupun saat ini kita sedang ada di posisi atas. Karena kita pasti akan menua dan melemah, di mana saat kita di posisi itu, teman dan keluarga lah yang akan membantu kita. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya, karena itu adalah bentuk support terhadap channel ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan teman-temanku yang kucintai. Admin undur diri. Ciao.